Puji Tuhan, haleluya. Kemurahan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Itu sebabnya biarlah kita mau mempersembahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hidup menjadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, biarlah kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa kami di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan sudah menolong kehidupan kami, memberkati kami, bahkan keberadaan kami saat ini pun Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan saja. Sebentar kami akan mendengar renungan kebenaran firman-Mu. Tolong kami biarlah setiap firman Tuhan itu boleh tertanam, berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pada pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dari ayat tersebut kita bisa melihat bahwa ada dua hal yang merupakan pertentangan dan diantaranya tidak bisa dipersatukan. Entah itu terang dengan gelap, entah itu kebenaran dan kedurhakaan. Bahkan pada bagian awal kita melihat di situ, jangan sampai kita merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada pasangan antara suami dan istri, tetapi bisa juga antara kita dengan sesama kita yang ada di lingkungan kita, di lingkup kerja kita pun bisa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat tentang pasangan yang tidak seimbang, kalimat ini memiliki arti bahwa pasangan yang tidak seimbang itu merupakan suatu hal yang bersatu kuk dengan orang atau pihak yang jenisnya berbeda. Makanya disebutkan sebagai pasangan yang tidak seimbang. Kalau di dalam Ulangan itu ditulis tentang lembu dan keledai jangan sampai dipakai untuk membajak secara bersamaan. Nah, dari kalimat ini atau dari ayat tersebut kita bisa tahu bersama bahwa ketidakseimbangan ini kalau dipaksakan akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Hasil kerjanya pun tidak akan selesai dengan baik. Karena sesuatu yang tidak bisa dipersatukan atau sesuatu yang tidak ada persamaannya di antara kedua hal tersebut. Jadi kalaupun Paulus menuliskan tentang persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap, kedua hal tersebut tidak memiliki jawaban. Artinya semua orang bisa tahu, bahkan semua orang bisa menjawab, tidak akan bisa bersatu. Bahkan tidak ada persamaan dalam kedua hal tersebut. Nah, kita sebagai orang-orang percaya kita tidak bisa menghindari bahwa kita hidup di tengah-tengah, mungkin jangan dulu antara kita dengan masyarakat luas. Di dalam keluarga kita sendiri pun mungkin ada beberapa orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Perbedaan prinsip, perbedaan keyakinan. Kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, kita diajar bagaimana kita harus bersikap. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan untuk menghadapi perbedaan tersebut. Ya, tidak bisa bersatu dan tidak ada persamaan di antara kedua hal yang kita sudah pelajari bersama dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-14 tadi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat posisi kita di hadapan Tuhan, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan bahwa jadi siapa yang
ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita, anak Tuhan, orang-orang percaya, orang Kristen, firman Tuhan katakan kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru, hidup baru. Nah, ini bertentangan atau berbeda dengan apa yang ditulis di dalam Efesus 2 ayatnya yang pertama. Ya, karena sebelum kita menjadi ciptaan baru, kita mati karena pelanggaran dan dosa kita. Jadi antara hidup yang baru dengan kematian di dalam dosa, memang itu sesuatu hal yang tidak bisa dipersatukan. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya harus hidup di tengah-tengah perbedaan seperti itu. Apakah kita harus mengasingkan diri, hanya berkumpul saja dengan orang-orang yang percaya? Tentu kita tidak bisa hanya melakukan hal tersebut. Tetapi firman Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita, kita harus mengambil sikap, kita harus mengambil keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi biarlah kita memiliki sikap hidup sebagai anak-anak terang. Kita memiliki sikap hidup sebagai anak-anak terang. Pikiran yang diperbaharui, ya, tujuan hidup yang diperbaharui di dalam Tuhan, bukan lagi kita ambil bagian atau terlibat dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Kalau kita melihat satu ayat di dalam Efesus pasalnya yang kelima, Efesus pasalnya yang kelima, dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-7, di situ banyak sekali dituliskan tentang perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan di dalam kegelapan. Nah, tetapi kita orang-orang percaya, firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita terang, kita anak-anak terang. Di tengah perbedaan, di tengah sesuatu yang tidak seimbang, mungkin hal-hal tersebut kita tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Kita harus ambil sikap untuk tetap hidup di dalam terang. Ya, jangan sampai kita kembali lagi kepada manusia lama kita dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita tahu apa yang harus kita hindari, apa yang tidak boleh kita lakukan dalam kita berinteraksi dengan orang lain, dalam kita bekerja, dalam kita bersikap, dalam kita berkata-kata. Seluruh aspek kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengatur supaya kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9 dari Efesus pasalnya yang ke-5, di situ dituliskan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayatnya yang ke-11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi jelas sekali, walaupun kita ada di tengah-tengah perbedaan, tetapi kita harus mengambil sikap hidup untuk tetap menjadi terang. Karena terang Kristus ada dalam kehidupan kita. Jangan kita kembali, jangan kita mengambil sikap, jangan kita menceburkan diri dalam hal dosa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi tetaplah menjadi anak terang di tengah-tengah perbedaan yang begitu banyak di lingkungan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami untuk kami tetap berdiri atas kebenaran firman-Mu. Menjadi terang, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak sendiri, Tuhan Yesus yang akan memberikan kemampuan kesanggupan kepada kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, Engkau ada, Engkau menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.